Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poppy Winiarti, saya dari kelas D. Di sini saya akan membahas salah satu topik dari mata kuliah Comparative Linguistics, dan topik kita hari ini adalah tentang bilingual or in English bilingual. Sebelumnya kita telah diberi video untuk acuan membahas bilingual ini, dan mungkin saya juga akan mengkerucutkan bilingual ini terjadi di bayi atau mungkin anak-anak ya, masa dari 1 sampai 6 tahun. Baik. Pertama, ini note saya, just in case I forget what I have to say, karena memang saya pelupa, jadi saya harus mencatat poin-poin penting untuk menjadi reminder saya. Baik, sebelum kita membahas isi video yang dikirimkan oleh Bapak Hanan, kita akan membahas tentang bilingual itu sendiri. Apa sih bilingual? Nampaknya kata itu tidak asing untuk kita orang-orang Indonesia, karena menurut saya rata-rata orang Indonesia adalah orang-orang yang bilingual. Bilingual adalah seseorang yang mampu menggunakan dua bahasa dengan baik dan benar, atau bersangkutan dengan dua bahasa. Hal-hal yang bersangkutan dengan dua bahasa. Dan apa itu bilingualism? Bilingualism adalah pemakaian dua bahasa atau lebih oleh speaker, oleh penutur bahasa atau masyarakat bahasa. Nah, kalau dari video yang dari The Link Space tentang bilingualism, itu membahas yang menurut saya pribadi intinya membahas tentang kemampuan bayi bilingual. Awalnya sih saya mikir gini, masa sih gitu, sedari kecil gitu, sedari bayi sudah bisa diajarkan untuk berdua bahasa sekaligus, diajarkan dua bahasa sekaligus gitu. Apa nggak pusing gitu? Dan ternyata pemikiran saya sama dengan pemikiran para linguis atau para ahli bahasa pada tahun 1980 gitu. Para ahli ini berpikir kalau oh iya ya gitu, kayaknya bayi nggak mungkin karena mereka pusing gitu. Ternyata guys, pemikiran kita itu salah. Kenapa salah? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, ternyata kemampuan bayi dalam menyimpan kosakata dan menyimpan rangkaian kata itu secara gramatikal tuh ada di otak, dan mereka menyimpannya secara serumpun, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya clumped. Serumpun atau mungkin kayak udah disimpan dan mereka tuh menyimpannya gitu dengan baik. Dan kalau mengkaitkan dengan kemampuan otak bayi gitu, maksudnya bayi di sini lebih ke bayi umur 1 tahun, bayi lah ya gitu, dari 0 sampai 1 tahun, terus batita dan balita, secara serumpun. Dan memang kembali ke kerja otak bayi. Otak bayi itu kayak apa ya, yang masih bersih gitu, belum ada beban pikiran, belum ada mikirin aduh besok harus beli beras gitu, belum ada gitu. Jadi mereka tuh masih fresh gitu. Jadi kalaupun umur 2 sampai 4 tahun atau sampai 6 tahun itu mereka tuh ada proses mimesis gitu. Mereka akan meniru hal-hal atau orang-orang yang berada di sekitar mereka. Apapun akan mereka tiru, dari bahasa, dari mungkin gaya berbicara atau apapun itu. Jadi peran orang-orang di sekitar, terutama orang tua, di sini sangat penting. Kenapa peran orang tua penting? Kalau misalkan para orang tua ingin menjadikan anaknya menjadi seorang bilingual, tentunya mereka harus sabar gitu, harus telaten.
Juga kalau misalkan dengan orang tuanya itu udah biasa mengajarkan dua bahasa tersebut, dengan terbiasa dengan alamiah mendengarkan dan disuapi dua bahasa sekaligus oleh orang tuanya, si bayi atau si anak kecil ini, mereka akan memisahkan antara bahasa A dan B. Karena kemampuan otak mereka tadi, pertama mereka menyimpan kosakata nih, dan rangkaian katanya dalam otak dengan baik. Lalu kalau emang udah biasa dan dibiasain sama orang tuanya untuk misal orang tuanya mengajarinya langsung dua bahasa gitu, mereka tuh dengan sendirinya akan memisahkan, oh ini bahasa A, oh ini bahasa B gitu. Hebat ya. Dan ketiga, tidak ada salahnya mengajarkan mereka bayi dua bahasa sekaligus. Iyalah, nggak ada salahnya, toh harusnya kita bangga gitu sebagai orang tua. Karena sebenarnya kalau misalkan diajarkan sedari kecil, karena dua faktor yang di awal tadi, mereka akan menyimpan, lalu mereka akan membedakan, nggak akan ada masalah kok. Nggak akan ada masalah dalam memilih kata atau merangkai kata dari dua bahasa tersebut. Nah, kemampuan dua bahasa bayi ini dinamakan simultaneous bilingual first language acquisition, atau saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai kemampuan dua bahasa secara bersamaan sebagai bahasa pertama yang dimiliki oleh bayi tersebut. Sorry, di sini panas. Subang panas, guys. Yang mungkin awalnya dianggap tidak mungkin, tapi ternyata itu mungkin aja terjadi, dan kayaknya udah banyak gitu. Termasuk tanpa disadari kita juga menjadi bilingual sedari kecil gitu, tapi kita nggak sadar. Apalagi kalau saya orang Sunda gitu, tapi saya juga bisa berbicara bahasa Indonesia gitu. Mother tongue saya gitu, bahasa ibu saya bahasa Sunda, tapi saya juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan secara nggak langsung saya atau kita mungkin menjadi bilingual. Poin keempat, muncul pertanyaan, bagaimana bayi membedakan dua bahasa tersebut? Sebenarnya ini mungkin harusnya dibahasnya juga oleh para linguis, juga para dokter yang memang mengerti tentang kerja otak ya, menurutku. Ternyata udah ada beberapa percobaan yang dilakukan dan hasilnya luar biasa. Percobaan pertama ini dilakukan terhadap bayi bilingual dalam usia 2-4 tahun. Mereka dalam percobaan ini mereka harus membedakan kalimat negasi dari bahasa Inggris. Negasi itu negatif ya, dari bahasa Inggris dan bahasa Prancis, dan mereka bisa membedakannya. Nah, bayi bilingual ini memang bayi bilingual Inggris dan Prancis. Dan ternyata di umur segini mereka udah mengetahui gitu. Nih kalau kalimat negasi bahasa Inggris itu kan sebelum verb. Kalau misalkan Prancis itu negasinya setelah verb, dan mereka dapat membedakannya rata-rata. Wow, luar biasa ternyata. Tadi kemampuan otak bayi jangan di underestimate kan, karena ternyata bayi itu bisa jauh lebih cerdas dari kita gitu, karena mereka nggak punya beban pikiran apapun. Dan kedua, bayi sekitar 1-6 tahun, dan ini bayi bilingual lagi. Kalau percobaan kedua tuh ada beberapa bilingual deh, Inggris, Prancis, terus apalagi gitu. Saya tidak menulisnya, mohon maaf. Mereka disuruh untuk membedakan kata kerja, kata benda, kata ganti, terus word ordernya, dan banyak lainnya yang bersangkutan dengan grammar, dan ternyata mereka bisa. Wow, keren. Nah, dan yang terakhir, membedakan fonem atau suara, dan ini bersangkutan erat dengan fonologi. Sebenarnya menurutku pribadi, kalau hal yang satu ini tergantung bahasanya sendiri. Kenapa? Ya tergantung lah, karena mungkin ada beberapa bahasa yang mungkin
huruf vokalnya atau huruf vowelnya nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu banyak juga, jadi nggak terlalu susah untuk membedakannya, dan mungkin mirip-mirip antara bahasa A dan B atau bahasa ke-1 dan bahasa kedua. Tapi saya pengen ngambil contoh bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Dari huruf vokalnya, dari E dan E gitu. Kayak ewe gitu. Itu kan Sunda banget, ewu gitu, ewu. Sedangkan di Indonesia ada E gitu. Merah dan lain sebagainya. Dan kita dapat membedakannya gitu loh. Oke, mungkin kita udah dewasa, tapi kalau ketika saya menanyakan misal ke keponakan saya, mereka pasti dapat merespon saya gitu. Kalau gini aja deh, kalau ada anak kecil dan kita nanya, "Ih, Neng, sahana mina?" gitu. Pasti mereka ngejawab gitu. Karena apa? Karena mereka ngerti kita tuh kita ngajak bicara dia dengan bahasa Sunda gitu. Oh, ini nami Neng, iya gitu. Kayak gitu kan. Terus kalau misalkan namanya siapa, pasti mereka juga jawab hal yang sama gitu, karena mereka tahu gitu. Menurut aku ya, ini tambahan dari aku aja, saya. Dan kelima, orang tua menjadi salah satu hal yang penting kalau memang ingin anaknya menjadi seorang bilingual. Balik lagi, karena peran orang tua itu sangat penting. Oke, tapi kadang orang tua terlalu khawatir ketika anaknya mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Sebenarnya nggak apa-apa, karena itu suatu proses yang bernama code mixing, dan itu lumrah terjadi, guys. Apalagi terhadap kita yang bilingual, menguasai 2 bahkan lebih dari 2 bahasa. Seperti itu. Itu yang saya tangkap, itu pemahaman saya, dan ada juga beberapa yang saya tambahkan dengan contoh-contoh. Terima kasih sudah menonton. Saya Poppy Winiarti. Have a great day and bye. Stay healthy and stay at home, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah adzan, mari kita duhur.